membuatku kerinduan dan kemampuan untuk membaca firman-Mu. Karena besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai firman-Mu. Dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, aku membutuhkan bimbingan. Aku tahu hanya firman-Mu lah yang dapat mengajarku, menyatakan kesalahanku, dan perbaiki kelakuanku. Di dalam nama Yesus, hari ini, ketika saudara benar-benar taruh harapan saudara buat kebenaran firman dan pendengaran saudara untuk mendengar firman, mujizat itu nyata buat saudara. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saudara katakan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat semua bung-bung, saudara-saudara, kekasih-kekasih dalam Kristus. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Saya tadi sampai di sini ketika pujian, kesaksian, saya bilang untuk hambanya Pak Pendeta Berti, kita nggak perlu lagi menyampaikan firman Tuhan, karena saya tahu saudara-saudara di sini telah belajar dan telah lulus sekolah penginjil. Berapa tahun saudara di tempat ini? Saya percaya saudara tidak di dalam penjara, tetapi pengetahuan firman Tuhan yang saudara pelajari di tempat ini, semua itu karena Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya turun sekarang. Mana tadi itu? Bro, ganti saya, oke? Haleluya. Haleluya. Jamaat, salah ya. Jamaat. Oh iya, jemaat. Bagus dong. Jemaat. Haleluya. Kita nggak boleh kalah, oke? Kita harus duluan. Kita nggak boleh di belakang. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Adi Matatula. Banyak saudara saya di tempat ini muka-muka lama semua. Mau lama, mau baru, ketika saudara di dalam Tuhan, tidak ada hitungan-hitungan yang Tuhan hitung dengan saudara. Tuhan mau bagaimana perubahan total kehidupan saudara yang tadinya di wilayah yang lama di sini, sekarang saudara harus melangkah masuk di kehidupan yang baru. Setuju? Bilang yang baru. Lihat kiri kanan, bilang yang baru. Tos lagi, yang baru. Saudara harus percaya, seperti tadi kesaksian banyak, setiap kalimat kata saya simak, kita ini orang saudara bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan pasti mengangkat saudara. Oke? Saudara tahu bahwa Tuhan datang mau bergaul, mau berteman dengan orang-orang seperti saudara dan saya. Saudara buka firman Tuhan dari Baru sampai di Wahyu, semua cerita Alkitab, Tuhan mau bersama dengan orang-orang yang orang-orang yang tidak benar, supaya dibenarkan dan dibetulkan. Setuju? Kenapa lagi kita harus kecil hati? Kenapa lagi kita harus malu? Saya percaya di sini semua pemakai, saya dulu juga pemakai. Kita dulu pemakai yang berat. Ini hambanya, adiknya Om Milton dulu pemakainya berat. Ini istri saya pemakainya berat. Dari yang biasa-biasa jadinya yang luar biasa. Tidak sampai di situ, pingin banyak uang, dagang lagi narkoba. Itulah sifat manusia. Ada dua sifat manusia yang melekat di hidup kita. Satu tadi, manusia lama dan manusia baru. Saudara mau manusia yang mana? Baru. Luar biasa.
muka-mukanya manis, ganteng-ganteng, gaya-gaya, badannya bagus-bagus. Buat siapa? Buat Tuhan. Saya pikir tadi buat diriku. Harus semua apa yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Kita kembali seutuhnya buat. Saya tadi waktu mau masuk ke sini, saya khotbah karena pakai iPad, saya ditahan. Mereka mempersulit saya, tidak boleh iPad ini masuk. Saya bilang, aturan dari mana? Dari Kalapas. Izinkan saya untuk berbicara dengan Kalapas, karena saya juga mantan dari tempat ini. Saya pernah tahun 92 kasus pembunuhan dan dihukum 6 tahun. Dan sebelum itu saya pernah dulu masih satu penjara di sini. Belum ada narkoba, lapas, masih aja penjara Cipinang. Saya dulu zaman Hamilton, zaman Odol, Ongli, macam-macam di sini. Banyak masih lo bilang kelas-kelas kakap, macam-macam itu. Istilah orang modernnya. Tetapi di mata Tuhan tidak ada kelas-kelas, tidak ada perbedaan si miskin si kaya, tidak ada narkoba, pembunuhan, perkosa. Di mata Tuhan siapa mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan beri pengampunan dan beri kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hidup kekal. Saudara tahu hidup kekal? Sebelah kiri tahu hidup kekal? Amin. Sebelah kanan tahu hidup kekal? Di atas Oki sendiri. Hidup kekal? Hidup kekal pasti saudara masuk surga. Bukan hambanya yang bicara, tetapi Tuhan yang kasih tahu saudara. Mau lihat firman-Nya? Coba kita buka di Yohanes 10 kalau salah ayat 28. Coba Pak. Yohanes 10 ayat 28. Saudara lihat di sana. Saya rasa saudara firman luar kepala semua nih. Gak usah lihat Bible lagi, gak usah lihat kitab lagi. Satu orang baca yang kuat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan mereka dari tanganku. Benar? Saya baca ulang. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya ketika tahu firman ini, saya selalu baca, dan saya merenungkan, dan saya simpan di kepala. Ini kekuatan hidup saudara dan saya. Apapun si iblis menggoda pikiran kita, tetapi ini janji Tuhan buat kita. Tetapi tanda koma, hidup kita harus benar di mata Tuhan. Oke? Hari ini mungkin saudara tidak benar, tapi hari esok dan saat ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, firman itu masuk, berakar, bertakar dia di pola pikir saudara, dan saudara percaya firman Tuhan, saudara akan mendapat firman ini dan janji Tuhan, jaminan untuk hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Buktinya saya, hambanya, hamba-hamba semua ini, beliau saudara saya ini dulu pemakai kita semua. Ini ulang tahun saya, bawa dola, bawa makanan, bawa minum, bawa saham, buka kamar di Ancol, di atas kapal itu, pasang speaker, di sana nyamuk, di situ nyamuk, di situ nyamuk, ini bawa pakai inek, di situ terang. Upah dosa ialah bahagia, betul? Upah dosa ialah
Sadar? Mau maut aja? Kurang kuat nih. Mau maut? Pak, sama mirip kayak teman saya dulu di Cikampek. Jadi mana? Jangan saudara. Saudara adalah serupa segambar dengan Tuhan, ciptaan Tuhan. Saudara hidup karena nafas Tuhan sendiri. Dia beri gratis, cuma-cuma. Kenapa saudara sia-siakan itu? Ya. Hari ini saudara harus keluar dari zona yang tidak nyaman, zona yang lama, maju di zona yang baru. Katakan buat diri saudara, saya nama adik, saudara, adik harus keluar dari kehidupan yang lama, masuk kehidupan yang baru. Katakan itu masing-masing di tempat duduk saudara. Katakan. Ya. Saudara tahu kan? Ketika saudara mengatakan firman Tuhan ini, Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah sendiri. Ketika saudara memperkatakan firman itu, ada terjadi transaksi iman yang luar biasa antara saudara dengan Tuhan sendiri. Kalau di dunia bisa saudara membangun transaksi, saudara tukar cek, saudara dapat uang. Ini bukan uang lagi, tetapi janji. Di Yohanes 10 ayat 28, Tuhan memberi jaminan hidup, yaitu hidup kekal untuk saudara masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Hari ini saudara dengar firman, saudara berhenti, tinggalkan semua kehidupan saudara yang lama. Setuju? Setuju? Saudara mau kehidupan yang baru bersama Kristus? Bukan hidup kekal, jaminan kekal, keselamatan, damai sejahtera dan sukacita. Oke? Amin. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Kita lihat firman Tuhan di Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Sudah di sana? Pasti kalau di sini cepat. Udah diperbaharui pikirannya. Firman dari bawah. Oke? Terlalu kecil kali ya Pak? Bisa baca? Firman di tangan masing-masing ya. Oke, kita baca 1, 2, 3 sama-sama aja. Manusia baru, katakan manusia baru. Katakan manusia baru. Lebih keras lagi, manusia baru. Yes. 1, 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi yang dipercabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan menyembah Allah. Semuanya itu menandakan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran hidupnya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yahudi atau orang sunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sikit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan di kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu,
kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyi mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke? Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan di Kolose 3 ayat 5 dan 17, di situ pertama matikanlah, dan seterusnya buanglah. Oke? Di kehidupan kita yang mau diubahkan Tuhan, pasti ada dua komunitas, dua ciri manusia, yang lama dan yang baru. Saudara pilih yang mana? Pasti semua mau yang baru. Contohnya begini, kalau kita dapat baju baru, pasti baju lama ketika kita mau ganti dengan baju yang baru, otomatis baju lama ini kita buka semua, ya kan? Kita tanggalkan semua. Lalu kita ambil baju yang baru, kita pakai yang baju baru, otomatis semuanya penampilan baru. Gayanya baru, gaya jalan yang baru, ya kan? Gaya dulunya baru, pokoknya semua baru. Kalau kita bicara fashion untuk dilihat orang supaya dibilang, wah cowok keren, nyong ambon kanan tuh, iya kan? Tetapi firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 5 sama 17, kita matikan semua hawa nafsu duniawi kita. Bisa nggak kira-kira kita bisa matikan hawa nafsu duniawi kita? Melalui apa? Hah? Hidup dalam roh, ibadah. Bapak Jokowi beriman. Saudara merasa cukup? Akhir-akhir ini di luar banyak saya lihat mobil-mobil rental itu, mereka disewakan kepada orang. Sebelum mereka disewa, mereka pasang GPS, ya seperti itulah. Supaya apa? Supaya mobil itu tidak bisa dibawa kabur atau dijual oleh pihak yang menyewa. Pemilik ini, kenapa dia pasang? Supaya dia tahu di mana mobil itu berada. Dia bisa matikan mobil itu ketika sudah tidak ada komunikasi lagi dengan pemilik. Matikan. Dan bisa hidupkan semua pemilik itu. Sebaliknya, kita dengan Tuhan yang menciptakan saudara dan saya serupa segambar, dan saudara istimewa, sangat berharga di mata Tuhan. Bilang berharga di mata Tuhan. Saudara berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Sadar dan tidak sadar, saudara sudah dipasang GPS oleh Tuhan sendiri. Betul kan? Mau kemana saudara pergi? Hah? Mau kemana? Ujung-ujung datang buat Tuhan. Nanti next time saya datang lagi, saya khotbah tentang air mata pertobatan. Yang bisa mengambil kendaraan itu hanya pemiliknya. Saudara pun Tuhan tidak mau sampai saudara binasa karena hawa nafsu diri saudara. Betul? Dia yang ciptakan saudara.
Tidak ada Medan, tidak ada Ambon, tidak ada Cina. Semuanya di mata Tuhan sama. Yang membuat dosa siapa? Siapa yang membuat dosa? Iblis. Hah? Kita. Keinginan. Berarti kita ini apa? Manusia. Manusia apa itu? Hah? Masih duniawi. Jadi orang biasa bilang, gue takut setan, gue takut setan. Coba ke depan kaca lo lihat setannya. Hah? Diri kita adalah setan. Bilang kuat kita setan. Gak berani ya? Puji nama Tuhan. Walau kelakuan kita yang kita segampang, serupa, kata tobat atau begini, tetapi Bapakku Tuhan Yesus. Oke? Semua pulang janganlah